Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya? Semoga masih sehat selalu dan masih semangat terima pelajaran hari ini. Hari ini kita ketemu di pelajaran kearsipan. Oke, gimana PHB kemarin? Susah? Enggak ya, semoga enggak ya. Oke, kita bertemu di materi apa aja hari ini. Materi hari ini adalah pengertian penyusutan arsip, yang kedua tujuan penyusutan arsip, dan ketiga adalah teknik penyusunan arsip. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama siswa memahami pengertian penyusunan arsip, yang kedua siswa mengerti dan paham tujuan penyusunan arsip, yang ketiga siswa dapat melakukan penyusutan arsip. Pengertian penyusunan arsip, ada beberapa teori tentang penyusutan arsip. Nah, ini saya ambil cuma 2 teori ya. Menurut Basil Bartos, yaitu manajemen kearsipan menyatakan bahwa penyusutan adalah tindakan pengurangan arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengelolaan. Dan menurut Dr. Joner Hasugian MSI, penyusutan adalah suatu tindakan yang diambil dengan habisnya masa simpan arsip yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, peraturan, atau prosedur administratif. Menurut Basil Bartos, itu adalah memindahkan inaktif, berarti arsip inaktif, arsip yang sudah tidak digunakan atau sudah tidak dibutuhkan. Nah, ini dipindahkan. Jadi ada tempat di mana arsip yang selalu dipakai atau arsip yang masih dibutuhkan dengan arsip yang inaktif. Kita pindahkan tempat. Jadi cara penyusutan ini ada 2, yaitu pemindahan tempat ataupun dengan pemusnahan. Ketika kita memindahkan tempat, berarti dia masih memiliki masa aktif yang menurut Joner Hasugian. Nah, ketika ada masa inaktif ini ada masanya. Nanti saya jelaskan, ada contohnya. Tujuan dari penyusutan arsip, yang pertama, efisien dan efektivitas pengelolaan arsip. Dengan adanya penyusutan arsip tidak adanya kerugian penumpukan berkas yang membuat pekerjaan tidak efektif dan efisien. Yang pertama, ketika kita ada arsip yang sudah tidak digunakan atau sudah inaktif, masih ditempatkan di tempat yang sama dengan arsip yang aktif, dia akan menumpuk atau memenuhi ruangan, padahal dia kan tidak digunakan. Nah, itu kan penuh. Jadi seandainya arsip itu bisa dipindahkan, maka akan lebih efektif, ada tempat lagi untuk menempatkan arsip yang lain. Menjamin tersedianya informasi yang benar-benar bernilai guna. Dengan adanya penyusutan juga, arsip yang disimpan hanya arsip yang memiliki nilai guna. Jadi tidak ada selisih dari arsip yang tidak digunakan dan arsip yang digunakan. Jadi harus ada tempat yang dimana arsip itu hanya yang digunakan saja. Ketika tidak digunakan, kita pindahkan atau kita musnahkan. Menjamin ketersediaan bahan pertanggungjawaban nasional. Sistem penyimpanan menjadi lebih efektif, perawatan, peliharaan, dan pengawasan juga lebih mudah. Nah, ini jadi pemeliharaan, pengawasan juga lebih efektif karena disitu kan aktif. Jadi yang disimpan itu kan hanya arsip aktif. Arsip inaktif juga bisa dipantau ketika mereka sudah memiliki jadwal retensinya masing-masing. Teknik penyusunan arsip, ada beberapa teknik dari penyusutan arsip. Penyusutan arsip itu tidak dilakukan semena-mena, arsip juga dipakai, dibuang. Tidak seperti itu ya. Setiap arsip itu memiliki nilai gunanya masing-masing dan memiliki masanya masing-masing. Jadi teknik penyusutannya juga tidak boleh sembarangan. Ada syarat dan ketentuannya. Penyusutan arsip adalah kegiatan mengurangi volume arsip dari suatu tempat penyimpanan, baik dengan cara membedakan
sebagian arsip ke tempat lain atau memusnahkannya maupun menyerahkannya ke kantor arsip daerah. Dan ketiga teknik ini dilakukan dengan sesuai dari nilai arsipnya. Tujuan dan manfaat arsip. Yang pertama, penyusutan arsip yaitu menjamin tersedianya informasi yang benar-benar bernilai guna, meningkatkan efektif dan efisien pengelolaan arsip, menjamin kesehatan bahan pertanggungjawaban nasional, meningkatkan kualitas penyimpanan dan penataan arsip, meningkatkan kecepatan penemuan kembali arsip, meningkatkan keindahan dan ketertiban ruangan kerja. Ketika arsip yang sudah tidak dipakai atau tidak memiliki nilai guna dipisahkan dari arsip yang memiliki nilai guna, maka tempat yang digunakan akan lebih rapi. Yang pertama. Kedua, ketika kita mencari arsip itu akan jauh lebih mudah karena arsipnya cuma sedikit dan tidak tercampur dengan arsip yang inaktif. Dan yang ketiga, bisa meningkatkan kualitas penyimpanan dan penataan arsip. Teknik penyusunan arsip. Teknik penyusunan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip atau biasa disebut dengan JRA. Teknik penyusunan ini kan ada beberapa. Salah satu penggunaan yang tepat biasanya digunakan adalah JRA atau jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip. Kegunaan dari jadwal retensi arsip ini adalah untuk memisahkan antara arsip aktif dengan arsip inaktif, memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali arsip, menghemat ruang perlengkapan dan biaya, menjamin pemeliharaan arsip inaktif yang bersifat permanen. Nah, ini adalah contoh jadwal retensi arsip. Bisa dilihat di sini ada golongan arsip. Dan yang kedua, jenis arsip. Nah, umur arsip. Ada yang aktif, ada yang inaktif. Ketika ada yang aktif, berlaku ada yang 5 tahun. Nah, ini jadwalnya. Kenapa ada kok aktif dan inaktif? Kok inaktifnya kok nggak langsung dimusnahkan? Nah, karena dia bisa saja masih dibutuhkan ketika ada masalah atau ditanyakan di pemerintah. Contoh, ada pertanggungjawaban keuangan. Pertanggungjawaban keuangan ini aktif dalam 5 tahun. Karena apa? Keuangan ini nanti pajak itu akan ditanyakan di 5 tahun. Jadi ketika ada permasalahan, kita tanya berarti 5 tahun terakhir. Nah, ketika sudah 5 tahun, maka penyimpanannya bisa dipindahkan. Tapi tidak boleh dimusnahkan karena dia masih inaktif dalam 25 tahun. Berarti dia masih berguna selama 25 tahun. Karena apa? Bisa saja nanti ada masalah keuangan atau salah dokumen yang butuh lebih dari waktu itu. Nah, itu adalah dari perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini ada juga yang arsip abadi. Ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pemusnahan. Jangan sampai arsip abadi ini dimusnahkan ya, karena akan berakibat fatal dan pengurusnya akan juga susah. Untuk menjaga objektivitas dalam penentuan nilai kegunaan tersebut, jadwal retensi arsip disusun oleh suatu panitia yang berdiri dari pejabat yang benar-benar memahami kearsipan, fungsi dari kegiatan instansi masing-masing. Jadi, ketika jadwal retensi ini turun atau dibuat jadwalnya retensi, itu tidak sembarangan. Ada orang yang memang benar-benar tahu tentang arsip tersebut, membuat jadwal dan melakukannya. Jadi tidak sembarang orang di kantor yang paham tentang ini atau melakukan hal ini. Penetapan jadwal retensi arsip menurut peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau biasa disebut Perka Anri tahun nomor 22 tahun 2005
2015 tentang tata cara penetapan jadwal retensi arsip dapat disimpulkan bahwa cara menetapkan jadwal retensi arsip yang tepat dapat terjadi menjadi 3 tahap. Saya ulangi, ketika membuat jadwal retensi itu tidak sembarangan dan ada undang-undangnya. Yang pertama, penyusunan rencana jadwal retensi arsip meliputi kegiatan perencanaan pendataan arsip, identifikasi tugas dan fungsi, serta pembuatan rancangan. Setelah dilanjutkan dengan pembahasan jenis arsip, retensi arsip dengan keterangan JRA yang dilakukan oleh tim kerja yang membuat setidaknya beberapa unsur dalam organisasi, meliputi pimpinan untuk kearsipan, unit pengelolaan arsip atau arsiparis. Nah, ini adalah panitianya. Jadi sebelum kalian membuat jadwal retensi, ada juga yang namanya rancangan, susunan rancangan yang terdiri dari pendataan arsip. Apa aja sih semua arsip di situ, dan tugasnya apa surat itu, dan fungsinya apa. Itu adalah penyusunan. Yang ketiga adalah permohonan persetujuan. Ketika kalian sudah membuat, kita buat permohonannya. Jadi tidak langsung dilaksanakan ya. Ada beberapa tahapannya, yaitu yang pertama rencana, yang kedua permohonan persetujuan retensi arsip, dan yang ketiga adalah pengesahan jadwal. Oke, permohonan ini ditantangani oleh pimpinan bidang kearsipan, wajib diajukan kepada ANRI susunan rencana, yang juga surat permohonan tersebut diajukan kepada ANRI dalam bentuk soft copy dan hard copy. Yang ketiga ada pengesahan jadwal retensi arsip yang dilakukan setelah proses pembahasan verifikasi selesai dilakukan oleh kepala ANRI. Jadi ketika kita sudah menyusun rencana, kita ajukan permohonan, ada yang namanya verifikasi dari ANRI. Jadi oh benar nggak sih arsip ini perlu dihapus, dihanguskan atau dipindahkan. Nah, itu adalah verifikasi. Setelah verifikasi barulah disahkan jadwalnya. Oke, saya setujui jadwal musnahnya, baru boleh dimusnahkan, nggak boleh langsung. Itu ketika yang ada berhubungan dengan papan netra. Kalau memang ada arsip yang arsip pribadi, boleh dihapuskan sendiri. Contohnya itu adalah surat pemesanan ataupun surat penawaran, itu boleh tanpa membuat beberapa ini. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, mata pelajaran hari ini udah selesai, dan materi minggu depan apa aja: prosedur penetapan jadwal retensi, dan yang kedua penyusunan jadwal retensi dan penilaian arsip. Kita akan membahas minggu depan 3 materi ini, dan tugas kalian adalah merangkum materi yang akan kita pelajari minggu depan di buku masing-masing dan dikumpulkan di ruang guru. Oke, di buku ya, bukan di selembaran tapi di buku. Dan lagi jangan lupa untuk mengkomen di bawah dengan nama, kelas, nomor absen buat nilai tambahan. Oke, thank you. Semoga hari ini mata pelajarannya kita paham semua dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hidup kita hari ini ataupun masa depan. Jaga kesehatan, jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.